Puji Tuhan, Shalom saudara, bertemu kembali dengan saya di channel ini, dan harapan saya kita tetap semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada hari ini buat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, bahkan kekuatan kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami akan merenungkan sedikit kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, ya Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami yang baik, sehingga boleh bertumbuh, berbunga, berbuah lebat, berbuah yang baik. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga boleh kebenaran firman-Mu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan bagikan satu kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca dan ada satu kisah yang menarik, yaitu mengenai puji-pujian saudara. Kita semua tahu bahwa puji-pujian ini semata-mata kita lantungkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Namun ketika kita menaikkan puji-pujian saudara, saya mau katakan, ketika kita melantungkan satu pujian, itu artinya hati Bapa disenangkan. Nah, bagaimana cara kita menyenangkan hati Bapa? Bagaimana cara kita membuat supaya Bapa ini senang? Bagaimana kita membuat supaya ketika kita berdoa dan melantungkan puji-pujian ini, saudara, hati Bapa disenangkan? Pada beberapa video yang lalu saya sudah menyampaikan beberapa hal atau tutorial untuk menjadi seorang worship leader. Dan di situ ada banyak, dan hari ini saya membahas khusus tentang doa dan puji-pujian ini, saudara. Mengapa puji-pujian ini sangat besar dan sangat bermakna? Dan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, bahkan firman Tuhan katakan, lewat puji-pujian mereka mampu merubuhkan tembok Yeriko, saudara. Jadi ada apa di balik puji-pujian ini, saudara? Kita semua tahu puji-pujian ini bermakna satu kata yang sangat luar biasa, saudara. Ketika kita memuji seseorang, saudara, artinya orang itu senang. Apalagi Bapa kita di surga, kalau kita puji Dia, pasti akan senang, saudara. Makna apa di balik cerita doa dan puji-pujian ini, saudara? Mengapa sampai bisa tembok penjara, sampai sendi-sendi pintu penjara ini bisa lepas hanya dengan puji-pujian, saudara? Mereka menyanyi, Paulus ini menyanyi, saudara. Mereka berdoa kemudian menaikkan puji-pujian, saudara. Dan hari itu saya katakan, mungkin ketika mereka menaikkan puji-pujian itu, sesama tahanan yang di sekitar itu, firman Tuhan tadi kita baca bahwa semua mendengar. Dan ketika Paulus ini menaikkan puji-pujian dan doa ini, saudara, mungkin secara manusia, teman-temannya yang lain yang ada saat itu merasa terganggu. Karena pada saat itu mungkin jam tidur. Namun ketika Paulus ini menaikkan puji-pujian dan rekannya ini menaikkan puji-pujian, saudara, teman-temannya yang lain mendengarkan. Walaupun tidak dikisahkan dalam Alkitab apakah mereka senang atau marah, tidak dikisahkan, saudara. Tapi saya tahu, dan saya ketika membaca ini, pasti ada tahanan lain yang merasa terganggu, saudara. Dan puji-pujian ini saya mau katakan, saudara, sangat besar kuasanya, saudara. Firman Tuhan katakan Allah bertahta di atas puji-pujian orang yang benar, saudara. Bahkan firman Tuhan di ayat lain katakan, dengan puji-pujian kita memasmurkan nama Tuhan. Dengan puji-pujian kita senangkan Tuhan, saudara. Dengan puji-pujian kita agungkan namanya. Bahkan di dalam kitab Mazmur katakan, bunyikanlah gambus dan kecapi, rebana dan lain-lain, saudara, untuk mengagungkan nama Tuhan, saudara. Bahkan di ayat lain mengatakan, dengan puji-pujian orang sakit bisa sembuh, saudara. Jadi puji-pujian ini sangat besar khasiatnya, saudara. Menyanyi, menaikkan pujian kepada Allah, Raja di atas segala raja, saudara. Oleh karena itu hari ini saya akan berbicara tentang
kuasa dari doa dan pujian, saudara. Kuasa apa yang ada dalam doa dan pujian ini, saudara? Kuasa apa yang terdapat dalam pujian ini, saudara? Doa dan pujian ini. Yang pertama, kuasa dari doa dan pujian ini mampu merubuhkan tembok, saudara. Tadi kita membaca bahwa tembok-tembok itu rubuh, bahkan sendi-sendi penjara itu terlepas, saudara. Hanya dengan puji-pujian. Paulus menaikkan puji-pujian ini dengan kesungguhan hati, saudara. Menyenangkan hati Tuhan, saudara. Kalau hati Bapa disenangkan, maka kuasa dan mujizat itu pasti akan terjadi. Bapak Ibu saudara yang mendengarkan renungan ini mungkin berkata dalam hati, bagaimana saya bisa sembuh dari penyakit hanya dengan puji-pujian? Saya mau katakan, menyanyi, berdoa dengan sungguh-sungguh, naikkan puji-pujian kepada Allah yang hidup, beriman, pasti saudara akan sembuh. Karena firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Mari kita belajar untuk menaikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Karena malam itu Paulus menaikkan pujian ini, saudara. Paulus dan rekannya ini bernyanyi, memuji Tuhan tengah malam, saudara. Saat orang lagi tidur, saat orang lagi enak-enaknya tidur dalam mimpi, saudara. Bahkan orang lagi dalam keadaan mimpi yang begitu indah pada saat itu, mungkin yang lain sedang dalam tahanan, tapi mungkin bermimpi sudah keluar dari penjara dan sedang pergi jalan-jalan, saudara. Dalam kenikmatan mimpinya itu, ketika Paulus dan rekannya ini berdoa menaikkan pujian, pasti mereka akan terganggu. Dan saya mau katakan, saudara, puji-pujian ini bagi orang yang memuji menyembah Tuhan adalah suatu pujian atau suatu pekerjaan yang begitu nikmat, saudara. Tetapi orang dunia, orang yang di luar Tuhan merupakan suatu penderitaan, saudara. Mengapa saya katakan seperti itu, saudara? Karena ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, hati Bapa disenangkan, hati Tuhan disenangkan, mujizat terjadi dengan puji-pujian, saudara. Tetapi apa yang terjadi dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang ada di luar sana, saudara? Mereka mendengar itu sebagai suatu penderitaan, saudara. Jadi pertama, kuasa doa dan pujian ini mampu merubuhkan tembok, saudara. Tembok apa yang terjadi, saudara? Tembok penghalang antar sesama. Mungkin selama ini suami istri terhalang dengan berbagai macam persoalan. Naikkan doa dan pujian, maka tembok itu akan dirubuhkan. Mungkin selama ini hubungan antar saudara dengan saudara sendiri, atau mungkin dengan orang tua, atau mungkin anak dengan orang tua dan anak. Saya mau katakan, naikkan doa dan pujian, niscaya mujizat pasti terjadi, saudara. Ingat, mujizat masih dan sedang terjadi. Jadi yang pertama, doa dan pujian ini mampu merobohkan tembok, yaitu tembok penghalang antar sesama kita, saudara. Kemudian mampu menghancurkan setiap sendi-sendi kesombongan, saudara. Mungkin orang sebagai orang kaya, mungkin yang satu sebagai orang yang berprofesional, mungkin punya segala-galanya. Dengan adanya kesombongan ini, saudara, dengan adanya jabatan, pangkat, dan lain-lain, merasa ada tembok yang memisahkan, saudara. Tapi dengan puji-pujian, dengan doa ini, mujizat terjadi. Semua tembok itu dirubuhkan, saudara. Jadi yang pertama, kuasa dari doa dan pujian yaitu mampu merobohkan tembok. Karena tembok ini merupakan satu penghalang besar, saudara. Ketika kita menaikkan pujian, hati Bapa disenangkan, mujizat pasti akan terjadi. Kedua, saudara, kuasa dari doa dan pujian yaitu mampu mematahkan setiap kesombongan dari kepangkatan jabatan. Seorang perwira kepala penjara ini, saudara, selama ini merasa terhormat. Firman Tuhan katakan dalam tidurnya yang begitu nikmat sehingga dia kaget waktu gempa bumi terjadi dan merasa bahwa penjara ini sudah rubuh dan semua tahanan pasti akan lari, saudara. Sehingga ketika tahanan ini lari, otomatis dia yang akan mendapatkan hukuman, saudara. Tapi lewat puji-pujian ini merobohkan tembok itu dan lain-lain, saudara. Sehingga Paulus dan rekan-rekannya, jangan celakakan dirimu, kami ada di sini, saudara. Jadi yang kedua, doa dan pujian ini mampu mematahkan setiap dosa-dosa kesombongan, yaitu pangkat, jabatan, dan lain-lain, saudara. Kepala penjara gemetar karena ketakutan. Puji-pujian seperti saya katakan tadi, bagi orang dunia merupakan satu
kejahatan, suatu penderitaan, saudara. Tetapi bagi saudara dan saya yang menyenangkan hati Bapa merupakan suatu pekerjaan yang sangat indah, saudara. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mengagungkan Tuhan, saudara, saya mau katakan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Dan puji-pujian yang kita naikkan, saudara, mampu merobohkan pertama tembok-tembok pemisah antar sesama kita. Mampu mematahkan setiap penyakit, mampu menyembuhkan setiap penyakit, saudara. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya di situ dikatakan, dengan puji-pujian banyak orang bertobat, saudara. Dengan puji-pujian menjadi contoh bagi orang. Bahkan dengan puji-pujian kuasa dari pencurahan Roh Kudus itu terjadi, saudara. Dengan puji-pujian gereja mula-mula bersekutu, memuji, menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan katakan setiap hari mereka memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan. Dan firman Tuhan katakan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah bilangan mereka, saudara. Ada apa di balik semua itu? Tuhan menambahkan jumlah bilangan dari mereka. Karena yang pertama ada puji-pujian, saudara. Mereka senang mendengar ada puji-pujian yang begitu indah dinaikkan kepada Tuhan. Dan pada saat itu mungkin puji-pujian itu belum pernah didengar oleh orang lain, saudara. Ketika mereka menaikkan pujian itu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hati Bapa disenangkan, mujizat terjadi, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulannya, mari kita puji Tuhan, mari kita senangkan hati Bapa di surga, supaya mujizat terjadi. Mujizat dalam rumah tangga, mujizat dalam pekerjaan, mujizat dalam keluarga, mujizat dalam karir, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.